Selamat malam para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada malam ini, dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 20.05, tepatnya hari Minggu pada tanggal 19 Oktober 2025 ataupun saat Sunday 19 Oktober 2025 di weekend ini. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan melihat seperti biasa di lajur yang pertama ataupun baris yang pertama, yaitu harga emas dengan kode XAU USD ya, di mana kemarin mencapai ATH-nya yaitu pada angka 4378.61 dan low-nya itu pada angka 4186.23, lumayan besar sekali ya. Dan itu diperkirakan itu sekitar 1920 pips ya, ataupun biasa kita sebut 19.200 pips ya, ataupun per onsnya 192 US dollar per ons ya. Dan berakhir pada angka 4250.99. Dan seperti biasa saya memakai indikasi ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak yang ada di lajur ataupun di baris yang keempat, di mana kemarin juga mencapai ATH-nya yaitu pada angka 54.46, sedangkan low-nya pada angka 50.63 dan berakhir di angka 51.84. Oke, bagaimana dengan selanjutnya dengan purchasing saya, dan kita akan lihat ini tabel-tabel yang berikut ini. Dan ini adalah ataupun kemarin punya statement pada hari Jumat yang setelah diupload ya, di mana saya melakukan aksi profit taking itu hanya sekian menit aja ya, kalau tidak salah hanya 8 ataupun 10 menit ya, di mana saya ada profit 186 ya. Ya, kita bisa lihat ya di sini 186 ya. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya pada hari Jumat ya. Dan kita bisa lihat ini area big ya, atau range yang besar untuk edisi 17 Oktober 2025, di mana saya mengindikasi ataupun memperkirakan tingginya mencapai pada angka 4410 sampai dengan 4430 ya. Itu tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu pada angka 4320 ya. Kalau tidak salah itu tingginya hanya memantul pada sesi Amerika ya. Lalu untuk harga terendahnya saya juga mengindikasinya itu pada angka 4230 sampai dengan 4300, dan saya memperkirakan ini akan dicapai dengan adanya profit taking, dan rupanya itu benar adanya profit taking itu sebelum pukul 00.30 ya. Saya juga sudah mengutarakan dan bisa dilihat di halaman selanjutnya. Ini adalah edisi untuk perkiraan harga yang kecil ataupun range yang normal, yaitu edisi 17 Oktober 2025, di mana saya juga mengindikasi tingginya itu mencapai 4390 sampai dengan 4405 itu terjadi ya. Namun yang berkata lain yaitu harga low-nya itu pada angka 4300 sampai dengan 4305. Namun yang terjadi itu pada angka 4186.5 ya.
Dan itu adanya profit taking yang tadi saya sudah utarakan tadi ya. Bisa dibilang setelah pukul 00.30 tidak ada baliknya lagi dan reversal dari angka 4186.5 di angka harga beli ya, harga pembelian. Dan kemudian selanjutnya ini adalah purchasing saya, yaitu yang kemarin, itu bisa dilihat ini yang pertama ya, pada jam 20 lewat 11 menit dan kita bisa lihat balance-nya di sini 5564 ya. Lalu kemudian pada pukul 20 lewat 38 menit saya melakukan lagi kedua kali ya. Dan balance saya kenapa berkurang, karena sudah dipotong oleh komisi ya. Dan selanjutnya pukul 21 saya juga sepertinya juga masih kurang percaya, saya melakukannya ketiga kali ya. Tiga kali pembelian pada pukul 21 lewat 12 menit. Dan ini yang keempat kali mungkin agak meragukan saya. Ini juga akan jangan-jangan akan menembus angka 4200 ya. Namun saya tidak patah arang dan ini saya MC 3000 ya. Untuk menjaga floating saya agar tidak minus ya, karena ini bisa dilihat equity-nya sudah 5.000, kalau dikurangin 3.000 hanya tinggal 2.000 itu. Ya, jadi naik ya dia punya balance-nya. Lalu ini pada pukul 00.09 ya. Ini melaksanakannya kelima kali posisi buy ya. Oke, jelas. Dan akhirnya saya pun menyerah tepatnya yaitu pada pukul 03.16 menit ya, dimana saya sudah istilah lelah menunggunya. Akhirnya saya melikuidasinya 3 posisi saya, 2 profit 1 loss ya. Bisa dilihat ini profitnya 795, lalu profitnya 375, lalu ada kerugiannya 241, jadi rata-rata masih di atas 800 profitnya. Tapi jangan lupa, jangan senang, dan ini masih ada floating lagi 2000 untuk persiapan hari Senin esok ya, untuk edisi tanggal 20 nanti. Dan ini posisi yang terakhir yang kita akan ini ya bahas untuk esok hari, yaitu ada sisa pembelian buy 2 ya. Dan ini ada sell limit ya. Itu kenapa? Itu disebabkan kita bisa melihat ini sekarang equity saya naik jadi 7.800. Jadi saya mengharapkan 700 US dollar lagi ya. Jadi kurang lebih secara matematis itu pada angka 4271 saya sudah BEP, atau bisa kepanjangannya break even point ya. Itu di sini kita bisa melihat ya equity-nya, dan ini yang kemarin saldo yang kemarin ya dari 8.500 ya, take profit naik 93, take profit lagi naik 97, 9.700 ya maksud saya, dikurangi lagi yang minus ya, jadi 94. Dan ini sekarang posisinya sama kan, dan ini bisa dibilang ini MC-nya ini hanya urgent aja ya, MC margin call. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita bisa lihat ini kenapa dia bisa turun ya harga emasnya, kita ulas bersama. Yaitu harga emas kembali turun ya setelah mencapai angka tertingginya disebabkan oleh kekuatannya US dollar
Dan ada satu lagi yang mungkin agak rancu juga atau bagaimana, tiba-tiba Trump mengatakan bahwa maksudnya ini tarif terhadap Cina tidak semua barang-barang yang akan dibebankan ya, atau tidak semua jenis barang. Dan selanjutnya kita lihat ya, itu di bulan Oktober kita melihat bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya yang pertama. Yang kedua juga itu tarif 100% kepada Cina, itu tidak semua jenis barang ya. Lalu yang ketiga, harga emas mencapai tertinggi mencapai 4,8% dalam minggu ini, sedangkan harga silver itu mencapai rekor tertingginya pada angka 5447 ya. Kita bisa melihat ke dalamnya apa yang diulas ya oleh mereka, yaitu harga emas turun 2% ya, mencapai rekor tertinggi kemarin pada angka 4.300-an, diakibatkan oleh tekanan dari US dollar yang menguat akibatnya dari Presiden Amerika Donald Trump, yaitu tidak semua berskala tarif dibebankan ke Cina. Jadi tidak semua barang-barang akan dibebankan kepada Cina ya. Jadi untuk barang-barang yang tertentu, dan itu belum saya ketahui apa barang itu berupa elektronik, apakah jasa, apakah alam atau yang lain dan sebagainya. Ya, bahwa sesi yang pertama secara temporari ya, sementara harga emas mencapai rekor tertingginya sejak 2008, maksudnya perharinya ya. Lalu ada pengumuman dari Presiden Amerika masalah tarif kepada Cina menyebabkan harga emas ini turun ya. Jadi tidak semua barang-barang dibebankan, padahalnya minggu kemarin itu naik 35 US dollar setelah penutupan ya, atau per ons ya, 35 US dollar per ons atau 350 pips ya. Itu dari hari Jumat ke hari Senin. Dan ini kita juga bisa melihat so far itu harga emas telah naik 64% di tahun ini ya, akibatnya dari tensi geopolitik dan bank sentral membelinya ya. Dan diperkirakan pada tahun 2026 ya, itu rata-rata harga emasnya diperkirakan bisa di pasarannya sekitar 4488 ya. Jadi di kisaran harga 4.500-an lah kita sebutlah. Dan kemudian ini Bank Sentral Amerika diyakinin para traders ya akan memotong suku bunganya di bulan Oktober dan di bulan Desember ya. Dan dari HSBC ya, atau yang disebut Hong Kong Shanghai Bank itu memperkirakan dari finance-nya bahwa harga emas bisa mencapai angka 5.000 di tahun 2026 ya. Ya, tahun 2026 secara psikologi di Asia memang masih melihat kekuatan dari emas ini ya, bisa diperkirakan karena dari pagi sampai sore ya, sampai di bursa Eropa itu harga emasnya naik terus, dan kemudian di bursa Amerika yang turun. Jadi tidak ada namanya itu lebih banyak orang membeli daripada menjual, boleh disebut seperti begitu, ataupun spot goalnya itu atau harga spot di emasnya itu naik ya, sedangkan future-nya itu yang membawa mereka turun ya. Dan selanjutnya ini adalah signal yang kemarin yang terakhir, indikasinya turun, tapi jangan lupa ini hanya under pressure, jadi tidak menentu ya. Kita bisa melihat itu dihadirkan itu pada pukul 21.42 ya, sampai penutupan. Kemudian ini adalah angka-angkanya
di mana mereka menghitungnya berubah, di mana resistennya mencapai 4280, 4305, lalu yang terakhir 4350, sedangkan supportnya pada angka 4180, lalu 4145 dan 4100. Kemudian short term sama medium term itu diarahkan naik, sedangkan intraday itu harian itu turun ya, diperkirakannya. Lalu ini adalah kalender di mana saya biasa pada weekend ini akan mengupas untuk perjalanan untuk edisi 20 Oktober ya, sampai dengan 24 Oktober ya. Itu selama 1 minggu. Jadi indikasinya kita bisa melihat ini adalah perbatasan 4250, di mana di atasnya itu sepertinya di atasnya 4250 kita akan menjual ya, dan di bawah 4250 kita akan membeli. Diisyaratkan itu adalah bordernya ataupun levelnya, di mana kita akan menunggu di mana dari FOMC yang akan diumumkan ya, apakah adanya pemotongan suku bunga ataupun tidak ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat malam para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin pagi. Dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Senin, tepatnya 20 Oktober 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan,